Apakah nanti kalau setelah pandemi ini berakhir gitu ya Bu, kita harapannya urban farming ini akan tetap ada atau gimana Bu? Kita meyakinkan ke masyarakat bahwa masyarakat itu mampu. Kalau mental kita lemah, udah capek deh kayak skripsian. Revisi, udah nih ganti revisi. Udah kita down, kelar sampai jadi. Tapi alhamdulillah teman-teman maju terus, revisi benerin lagi. Yang namanya masyarakat Jakarta, masyarakat kota, dia belum sudah bilang saya nggak bisa. Data itu berperan dalam pembangunan kita. Paling gue banget nih kayaknya itu harus kita seriusin. Hai Sobat Data, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dian, host di acara Agricast, Agriculture Podcast. Apa sih Agricast itu? Nah, di Agricast ini kita akan membahas tentang fenomena dan juga isu-isu terkini di dunia pertanian. Kebetulan banget di episode pertama dan perdana Agricast kali ini kita akan membahas tentang urban farming sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pangan di daerah perkotaan. Sobat Data, udah tahu belum sih kalau Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah meluncurkan program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk bisa mandiri secara ekonomi dan juga sosial melalui program Kawasan Mandiri Pangan. Di program Kawasan Mandiri Pangan ini, masyarakat dilatih untuk bisa memproduksi bahan pangan sendiri melalui urban farming. Pengen tahu kan lebih lanjut tentang apa sih itu urban farming dan kaitannya terhadap ketahanan pangan? Di samping saya sudah hadir dua narasumber yang hebat-hebat dan jago-jago tentunya di bidang urban farming. Yang pertama ada Ibu Suharini Eliawati selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, dan juga Mas Laude Hardian selaku Ketua Kelompok Usaha Tani New Garden Hydro. Selamat datang Ibu dan juga Mas Laude di Agricast kita hari ini. Selamat ketemu kembali. Bu Eli, kita kan tahu nih kalau jumlah penduduk Jakarta ini kan banyak ya. Menurut hasil sensus penduduk sendiri, jumlah penduduk Jakarta itu ada sekitar 10 juta nih Bu, 10 juta penduduk. Ya. Belum lagi ditambah pendatang yang setiap hari kayaknya ada aja Bu yang datang. Nah tentunya ini kan menjadi masalah ya Bu, di mana kebutuhan pangan itu juga semakin meningkat. Kalau dari Ibu sendiri nih, apa sih Bu tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan pangan ini sendiri? Ya, Mbak Dian dan sahabat data semuanya, izin berkenalan. Saya Eli, pada saat sekarang ini posisi saya adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Benar yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi, bagaimana tantangan Pemprov DKI Jakarta dengan luasan lahannya yang terbatas, tetapi dengan jumlah penduduk yang demikian banyaknya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tantangan selanjutnya adalah dari mana saja kebutuhan pangan DKI Jakarta. 99% pangan yang ada di DKI Jakarta itu kami mengambil dari daerah yang lainnya. Artinya apa? Artinya begitu semua bahan pangan sebagian besar dari daerah lainnya, kami mempunyai tugas untuk memberikan jaminan stok ketersediaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaminan mutu kualitasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan distribusi, include di dalamnya harga yang nyaman. Harga yang nyaman itu harga yang nyaman untuk konsumen, namun demikian kita juga harus memperhatikan juga harga yang nyaman untuk produsennya. Dalam hal ini untuk kawan-kawan petani kita. Alhamdulillahnya Pemprov DKI Jakarta itu kami sudah berbagi peran. Saya Dinas KPKP selaku OPD teknis, kami menyusun hitungannya. Sehari kami butuh berapa sih berasnya, cabenya atau pangan strategisnya begitu. Nah, kemudian angka-angka ini kami serahkan ke kawan-kawan BUMD Pangan. BUMD Pangan itu ada yang Dharma Jaya itu menyiapkan dagingnya, kemudian Food Station menyiapkan beras, telur, seperti itu. Nah, kemudian yang sampai di hilirnya adalah Pasar Jaya. Di antaranya menyiapkan bagaimana pola pemasarannya, bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan distribusinya.
tantangan selanjutnya adalah bagaimana dengan jumlah masyarakat yang demikian banyaknya, tentu saja ada tantangan. Di antara tantangannya adalah stunting. Meskipun DKI Jakarta sangat rendah sekali, tetapi kami selaku Pemprov DKI Jakarta mempunyai kewajiban. Yang kemarin stunting harusnya sudah tidak ada lagi, kemudian yang berat badannya masih di bawah normal, bagaimana caranya harus kita tingkatkan. Nah, inilah kemudian saya terima kasih sekali diundang di sini. Saya ingin menyampaikan banyak program dari DKI Jakarta, meskipun kita adalah perkotaan seperti itu, jangan pernah punya alasan kita tidak bisa melakukan budidaya. Seperti itu Mbak Dian. Nah sekarang saya mau dengar nih, kalau dari Mas Laude sendiri, tantangannya apa sih Mas? Oke, baik. Sebelumnya bahwa kami ini kelompok tani dari binaan KPKP. Nah, waktu itu tanggal 23 April 2019, KPKP itu mengadakan kegiatan atau program urban farming, pengembangan pertanian perkotaan untuk Karang Taruna, komunitas pemuda dan PKK. Jadi saat itu targetnya memang ke pemuda di KPKP sendiri. Nah, dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas KPKP itu, kemudian kita manfaatkan nih, bukan hanya untuk kelompok kami aja, tapi kita sebarluaskan, kita sosialisasiin ke seluruh Karang Taruna yang ada di wilayah kami saat itu. Nah, tantangannya di sini bahwa image atau citra petani itu, ya kan, kalau tahun 2019 itu beda mungkin sama sekarang. Dulu 2019 ya petani itu belum terlalu diminati sama pemuda khususnya. Nah, itulah tantangan kami berjuang gimana caranya membuat image petani itu jadi lebih baik, lebih kelihatan keren kayak gitu. Apalagi petani kota nih gitu. Seperti itu mungkin. Nah, sahabat data tadi kita udah dengar ya, ternyata tantangannya itu nggak sesederhana itu ya Bu, bahkan mungkin berat gitu ya. Apalagi nih Bu, kalau di Jakarta mungkin kita tahu identik dengan gedung-gedung tinggi. Ya. Seperti yang Mas Laude tadi bilang, rasanya bertani di daerah perkotaan itu kayaknya mustahil nih Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, solusi apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk masalah tersebut? Ya, jadi terima kasih Mbak Dian dan sahabat data. Perlu saya sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 kami sudah membuat rumah besar. Kita menyebutnya adalah Grand Design Pertanian yang akan kita selesaikan tuh nanti tahun 2030. Isinya apa? Isinya yang pertama adalah bahwa 30% ruang terbuka hijau kita itu akan ditanami oleh tanaman-tanaman hortikultura. Nah, ini nanti bagiannya dari anak-anak muda itu. Jadi suatu ketika nanti gitu ya, kawan-kawan sahabat data, kalau yang akan lewat ke arah tol Cawang ke Tanjung Priok, itu nanti sebelah kiri ada yang namanya Grand Pramuka. Kami melakukan kolaborasi dengan Dinas Pertamanan. Jadi tanamannya itu diberikan pola. Kami menyebutnya polanya adalah parang rusak. Jadi bayam hijau, kemudian bayam merah, indah sekali. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana 30% hasil pangan segarnya itu sudah tersertifikasi. Artinya apa? Artinya masyarakat harus merasa aman untuk mengkonsumsi tanaman-tanaman segar kita. Jadi pada tahun 2020 kami kerjasama dengan Makplas bahwa masa pandemi ternyata angka menyebutkan 95% masyarakat Jakarta itu masa pandemi menyukai aktivitas urban farming. Contohnya teman-teman generasi muda ya Mas Lahar ya, seperti itu. Nah, 87% mereka menyatakan kalau suatu ketika pandemi ini akan selesai, mereka akan tetap melakukan aktivitas urban farming. Hasilnya sangat luar biasa. Begitu tahun 2021 ini berakhir, kebutuhan sayur DKI Jakarta 5,97% terpenuhi dari masyarakat melaksanakan kegiatan urban farming itu sendiri. Menarik sekali ya sahabat data, tadi banyak sekali poin-poin penting yang sudah diberitahu gitu oleh Bu Eli. Salah satunya tadi nih, kalau sahabat data punya lahan menganggur ya Bu, boleh banget hubungi Silakan. Dinas KPKP ya Bu ya. Nah, tadi sebelum kita berangkat lebih jauh nih tentang urban farming, saya mau tahu dulu nih Bu, sebenarnya urban farming tuh apa sih Bu, dan cakupannya tuh apa aja? Karena tadi Bu Eli udah mention terus nih urban farming. Mungkin ada sahabat data juga yang belum tahu tentang urban farming, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebelum jauh seperti itu ya. Jadi kalau bahasa sederhananya urban farming adalah pertanian perkotaan. Seperti itu. Nah, begitu bicara tentang pertanian, ada tiga subsektor yang tidak bisa saya lepas. Pertanian itu sendiri, peternakan dan perikanan, kelautan kalau untuk DKI Jakarta, seperti itu. Apa sih sesungguhnya gitu ya aktivitasnya ya, dari mulai hulu sampai ke hilir,
dari mulai budidaya sampai ke pemasaran. Nah, ada antara hulu sampai ke pemasaran itu, antaranya siapa yang bisa menjadi peluang pelakunya gitu. Yaitu untuk saat sekarang ini teman-temannya Mas Lahar sendiri yang merakit rak-rak hidroponik, yang meramu apa namanya itu Mas, media tanam ya, nutrisinya. Jadi ada banyak kepentingan, ada banyak peluang untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya pada saat kita melakukan aktivitas urban farming. Nah, ini mumpung ketemu dengan sahabat data, kemudian dengan kawan-kawan yang berkutat pada saat nanti sensus pertanian seperti itu ya. Ini yang menjadi tantangan untuk DKI Jakarta. Saya sampaikan bahwa urban farming salah satu kuncinya adalah ketepatan kita memilih jenis tanaman. Kalau kita luasan lahannya pasti kalah kita dengan daerah lain, tetapi jangan sampai kita kalah secara pendapatan. Jadi ini yang bagi saya selalu sampaikan. Yang pertama adalah pilih tanaman-tanaman yang punya harga nilai jual lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Nah, Sobat Data ternyata menarik sekali ya tentang urban farming ini gitu. Dan gimana pelaksananya di Jakarta ini ternyata nggak ada alasan lagi ya, Bu. Nggak ada alasan lagi. Aduh, rumah saya sempit, nggak bisa bertanam. Nggak ada alasan ya, Bu. Ternyata ada yang namanya vertical garden, ada hidroponik, rooftop. Gitu. Mungkin kalau ada kayak di daerah-daerah agak pinggir gitu kayak loteng-loteng gitu bisa ya Bu, di pinggir-pinggir di depan-depan tanaman gitu ya Bu. Nah, kalau apakah di Pemda DKI sendiri nih Bu, awal mula mencetuskan urban farming itu emang karena pandemi nih Bu, atau sebelumnya sebenarnya udah pernah mencetuskan gitu tapi baru boomingnya ini karena pas pandemi aja gitu? Ya, tadi menyambung dari Mas Lahar. Jadi asal muasalnya justru sesungguhnya kita menyebutnya adalah gang hijau ya dulu ya. Tahun 2014, 2015 kami melakukan survei kecil-kecilan, Mbak. Sebelum kita melakukan program, pasti kita harus survei. Sesungguhnya masyarakat Jakarta itu ingin apa, gitu kan? Nah, kita ketemulah dengan kawan-kawan Karang Taruna, kemudian ketemulah dengan ibu-ibu PKK. Gitu. Itu jadi tahun 2014 kita membentuk hanya 75 gang hijau. Masing-masing wilayah 25. Ternyata saat sekarang ini gitu luar biasa sekali masyarakat kita itu tercatat by name by address, kami mempunyai gang hijau kurang lebih 625. Seperti itu. Itu kolaborasinya dengan siapa saja? Dengan kawan-kawan Dasawisma, dengan ibu-ibu PKK. Karang Taruna pada tahun 2018 kami hanya memberikan stimulan. Stimulannya kurang lebih 200 rak hidroponik. 300 untuk PKK. Ternyata luar biasa itu, gitu kan? Begitu dapat stimulan sedikit, malah kita semangat gitu kan? Jadi itu sejarahnya gitu kan? Nah, dalam perjalanan waktunya, kemudian ada yang namanya program gitu, itu berkelanjutan. Ada juga memang masyarakat yang kemudian mandek. Nah, yang mandek itu bukan berarti harus kita tinggalkan, justru itu yang memacu kita. Bagaimana caranya? Nah, kemudian kita melakukan pendampingan. Kira-kira kekurangannya itu apa sih? Kok mereka sampai kemudian setelah panen berhenti? Nah, salah satunya memang tantangannya kawan-kawan semuanya, sahabat data, begitu kita melakukan kegiatan hidroponik khususnya seperti itu, adalah kita harus punya pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi tanamannya. Nanti Mas Lahar bisa cerita banyak itu, bahwa bagaimana ketepatan pH seperti itu ya, kemudian ketepatan dalam pengukuran nutrisi-nutrisinya. Ini bagi saya adalah sangat luar biasa, pendampingan kita, kemudian kolaborasi. Sekali lagi Jakarta sudah mendawamkan gitu ya, bahwa Jakarta adalah kota kolaborasi, kita terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun juga. Wah, sahabat data gimana nih? Semakin tertarik kayaknya ya Bu untuk melakukan urban farming harus ya begitu. Bu ya. Nah, sekarang saya ke Mas Laude dulu ya Bu. Nah, Mas Laude nih, tadi kan Mas Laude udah cerita kalau awal mulanya ini kan dari Dinas KPKP dan yang lainnya. Nah, tapi gimana sih Mas awal mula Mas Laude ini menginisiasi untuk sampai bisa membentuk kelompok usaha tani tadi gitu sampai seperti sekarang? Ya, jadi kan 2019 itu setelah kita mendapatkan bantuan tadi dan stimulan sebagai macam pelatihan dan sebagainya macam bimbingan teknis. Kebetulan saya ini alumni agribisnis juga pertanian. Gitu. Jadi ya saya memanfaatkan momentum ini. Wah, ini emang harus
apa namanya Gue banget gitu iya, ya. Ada ya, bahasa anak muda Bahasa ya. anak muda ya. Wah, ini gue banget nih kayaknya. Itu harus kita apa namanya kita seriusin. Saya pulang, saya musyawarah sama teman-teman di Karang Taruna dan hasil musyawarah itu memutuskan bahwa program urban farming ini akan menjadi program prioritas jangka panjang kami. Gitu. Nah, itu di situ kita langsung bikin apa sih namanya perencanaan kecil-kecilan dulu, sosialisasi ke tiap gang-gang RW-RW, sekolah pun juga kita sudah kita rangkul. Waktu itu kita juga gandeng Satpol KPKP Kecamatan Tebet, kan ada sampai kecamatan Bu ya, tingkat KPKP. Itu kita gandeng, penyuluhnya juga kita libatin semua karena memang tadi yang Bu Eli bilang bahwa kita ini kolaborasi gitu. Jadi kalau di istilah pertanian kan ada sinergi pentahelix ya. Ada akademisinya, ada bisnisnya, pengusaha, ada government pemerintah sebagai yang membuat regulasi. Kemudian ada community-nya, yaitu kami, komunitas nih kelompok, dan terakhir media. Ini yang paling penting. Kita juga menggunakan peran media yang sangat luar biasa, teman-teman aktif di Instagram dan sebagainya. Nah, dari situ tahun 2019 kita udah sosialisasi, akhirnya muncul nih tawaran dari warga di RW-RW, khususnya Pak RW, RT, LMK dan sebagainya. Saya mau dong bikin ini apa namanya rak hidroponik gitu. Nah, akhirnya kami 2019 tuh Bu fokus untuk membangun infrastrukturnya dulu. Nah, di tahun 2020 baru kita sepakatin bahwa kayaknya kita harus bentuk kelompok nih khusus biar gampang bedain mana yang benar-benar Karang Taruna, mana yang benar-benar yang berkecimpung di urban farming. Nah, kalau dari Mas Laude sendiri nih, tantangan apa sih Mas waktu yang pertama kali nih yang dihadapi waktu mau menginisiasi urban farming agar semua orang itu atau banyak orang itu tertarik gitu buat ikut urban farming? Oke, tadi benar yang pertama mindset ya, mindset anak-anak muda, karena kan kami Karang Taruna isinya anak muda semua, nggak gampang merubah yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadi nggak mau menjadi mau, yang tadinya nggak mampu menjadi mampu. Nah, itu nggak mudah, butuh proses memang. Makanya saya mulai dari diri saya dulu. Saya praktekin, saya tawarin kepada teman-teman, akhirnya mereka baru mau mulai mengikuti. Nah, ditambah lagi momentum pas lagi pandemi ya. Jadi mereka juga istilahnya gabut ya kalau bahasa sekarang. Ya, anggap aja nih kegiatan kegiatan mengisi kegabutan itu. Tapi tadi yang Bu Eli bilang setelah pandemi pun ternyata mereka malah makin kayaknya asik nih buat dilanjutin kayak gitu. Apalagi kan udah mulai nggak hanya pertanian, kayak ada perikanan, kayak ikan hias segala macem. Itu jadi nanti di rumah teman-teman nih, mereka nih yang tadinya cuma nanam-nanam, akhirnya mereka mulai pelihara ikan cupang kayak gitu-gitu. Jadi diperpadukan. Nah, kalau dari Ibu nih, dari sisi Pemda DKI sebagai pemerintah, awal ada nggak sih Bu kendala gitu yang dihadapi waktu urban farming ini? Iya, tentu saja tadi saya sampaikan bahwa suatu program itu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat, meskipun kita sudah melakukan survei. Jadi kami sebelum menyusun program, kami lemparkan ke, ada yang namanya salah satu pentahapan kan musyawarah pembangunan. Itu mulai dari RT, RW, kemudian ditingkatkan menjadi ke wali kota, seperti itu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu cenderung mengusulkan perbaikan jalan, perbaikan lampu, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kami meyakinkan masyarakat Jakarta bagaimana kalau suatu ketika seperti itu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Jadi kalau tagline kami adalah makanlah apa yang kamu tanam, tanamlah yang kamu makan. Selangkah dari beranda kita itu sumber pangan kita. Itu tagline kita pertama-tama. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita meyakinkan ke masyarakat bahwa masyarakat itu mampu. Jadi yang namanya masyarakat Jakarta, masyarakat kota, dia belum sudah bilang saya nggak bisa, saya bukan petani gitu kan. Nah, itu kemudian kita sekali lagi kita bergandengan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu pentingnya. Itu pentingnya kita bergandengan dengan tokoh masyarakat. Kalau hal ini adalah Karang Taruna yang dipercaya, kemudian PKK yang bisa dipercaya, kemudian kita melibatkan RT RW setempat, kemudian kelurahan dan kecamatan. Kita kasih contoh dulu, kami mempunyai yang namanya BPP, Balai Penyuluh Pertanian, yang ada di masing-masing wilayah. Kita adakan dulu seperti itu, kemudian kita selalu melakukan sosialisasi dan tidak bosan-bosannya. Kawan-kawan saya benar dikatakan Mas Laude, tingkat terkecil kami adalah di kecamatan. Seperti itu, jadi silahkan datang, kemudian dengan saatnya pandemi seperti ini,
kita ternyata lebih dimudahkan gitu ya Mas ya. Adanya permohonan bibit tanaman secara online, kemudian klinik tanaman secara online gitu. Jadi masyarakat Jakarta sesungguhnya adalah kita cukup bermodalkan telunjuk dan jempol saja seperti itu gitu ya. Kita pengen apa seperti itu, tanaman saya kok daunnya keriput atau terkena serangan yang seperti kapas-kapas putih atau kutu putih, hama seperti itu, silakan saja diklik saja gitu di openstreetmap.jakarta.go.id. Itu semuanya ada seperti itu. Nah, sahabat data udah dicatat belum nih penjelasan dari Bu Eli ya, Bu? Ternyata kita bisa tahu di sini bahwa urban farming itu tadinya banyak masyarakat yang nggak tertarik ya Bu. Apakah nanti kalau setelah pandemi ini berakhir gitu ya Bu, kita harapannya urban farming ini akan tetap ada atau gimana Bu? Ya, jadi sahabat data semuanya perlu saya sampaikan di sini. Dengan adanya pelajaran pandemi, masyarakat kita punya perubahan perilaku, Pak. Yang dulu mereka abai dengan makanannya, tiba-tiba kita ingin hidup lebih sehat lagi. Percaya kan seperti itu kan? Bagaimana caranya kita hidup sehat? Kita harus bisa yakinkan sumber pangan kita adalah benar-benar yang sehat. Kalau kita katakan tadi sumber pangan kita sehat, ya kita harus tahu kan? Kalau kita tanamannya dari tanaman kita sendiri, yang merawat kita sendiri, bisa saya pastikan itu adalah tanpa pestisida. Itu yang pertama. Jadi saya sampaikan, bagi saya data tidak pernah salah. Makanya kemudian setiap kebijakan itu dasarnya adalah data. Nah, tadi saya sampaikan 95% saat sekarang ini masyarakat Jakarta melakukan aktivitas urban farming. Karena apa? Begitu kita tanya, mereka akan mendapatkan 4 tujuan, 4 manfaat. Yang pertama adalah kesehatan. Tidak ada itu Mas Laudy tinggal nunjuk-nunjuk aja pot ini dipindah ke sini, nggak ada yang namanya urban farming, pasti dia akan gotong-gotong. Artinya apa? Artinya kita berkegiatan fisik. Artinya apa? Artinya kita akan sebanyak-banyaknya mendapatkan sinar matahari pagi. Karena nggak ada petani itu yang bangunnya kesiangan. Nanti rezekinya dipatok ayam, itu benar sesungguhnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Kalau kita menanam, kemudian kita lagi siram-siram tanaman, ada tetangga kita lewat, nggak akan kita diam saja kan? Pasti kan akan menanya, apa kabar Bu, anaknya bagaimana? Tidak sengaja kita itu ternyata membangun komunitas. Yang kemarin-kemarin agak longgar seperti itu, komunikasi dengan tetangga kita, diuntungkan dengan pandemi, diuntungkan dengan urban farming, kita akrab sendiri dengan tetangga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, begitu ada banyak tanaman gitu, ada kupu-kupu datang tuh, ada burung-burung datang tuh. Artinya apa? Lingkungan kita semakin bersih, udaranya bersih. Karena apa? Karena O2 yang dihasilkan gitu. Nah, yang terakhir adalah sisi ekonomi. Tadi saya sampaikan, begitu kebutuhan kita akan sayuran sudah bisa terpenuhi seperti itu, kemudian ada sisa yang Mas Laudy sampaikan, itu dijual kan Mas? Dijual di tetangga kiri sebelah menyebelah kita, dijual ke komunitas kita, yang akan menjadi peluang usaha. Saya optimis ya, bahwa urban farming ini akan tetap dilakukan oleh masyarakat kita, bukan hanya karena mereka WFH, tetapi suatu ketika nanti karena ini kebutuhan untuk hidup sehat, kebutuhan untuk melakukan aktivitas, dan kebutuhan untuk bersosialisasi. Seperti itu. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan kalau urban farming ini mau dijadikan gaya hidup gitu ya Bu. Tren gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau bicara prospek, urban farming ini sangat besar prospeknya. Tadi Bu Eli bilang bahwa DKI Jakarta 99% ya? Iya. Kebutuhan pangannya dipasok dari luar daerah. Coba kebayang nggak sih kalau tiba-tiba luar daerah menutup keran itu? Bener nggak? Iya. Kita mau makan apa? Nah, itulah fungsinya bahwa kita harus berurban farming. Tadi dijelaskan sangat jelas sekali keuntungannya selain dari hobi, kemudian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri, kita juga bisa menghasilkan keuntungan, yaitu dengan menjual, entah dalam bentuk produk olahan atau dalam bentuk langsung sayurannya, segarnya. Seperti itu. Kalau di Karang Taruna Mas Laudy sendiri nih, ada berapa jumlahnya sih Mas yang aktif nih untuk urban farming? Untuk anggotanya kurang lebih 20 orang. 20 orang itu aktif semua ya Mas? Aktif semua. Dan itu semuanya anak muda ya? Anak muda, sebaran usianya kurang lebih 19 sampai 33. Paling tua kayaknya saya deh. Oh, waduh, ketahuan ya Mas. Ketahuan ya, ketahuan ya. 32 kan paling muda ya. Berarti kan artinya di bawah itu masih muda banget. Iya betul. Itu mereka memang mau join sendiri atau gimana sih Mas, diajarin
diajakin atau gimana? Ya pertama nggak mau karena nggak ada ajakan dari kita. Ternyata gitu. setelah kita ajak, tapi ajak dengan memperlihatkan. Betul. Gitu. Jangan cuma ajak-ajak nggak ada contohnya nggak ada gitu. contoh. Kita udah contohin, apalagi kita udah ada marketnya, ya mereka makin tertarik. Gitu. Akhirnya jadi suatu habit nih, kebiasaan mereka. Pagi-pagi tadi Ibu bilang Iya. bener, bangun nyiramin tanaman. Kita nih malah anak muda tahu nggak, nyemainya Bu, Ya. malam. Malam. Karena emang kita biasa nongkrong malam kan. Itu di kebun pada malam rame. Coba kalau pantengin Instagram kami, pasti mereka gitu. posting lagi pada nyemai cabe, nyemai tomat, serius. Dan itu bangga ya. Itu bangga mereka. Jadi malam-malam nongkrongnya bukan ngopi ya, Bukan Mas, di nyemai kebun. ya, Mas. Sambil ngopi tentu Sambil saja. ngopi, sambil nyemai. Kalau di Pemda DKI ini Bu, kan ada nih yang dibina ya. Nah, itu jumlahnya ada berapa sih Bu banyaknya? Jadi kalau saat sekarang ini gitu ya, kita ada 18.700 sekian. Itu kita menyebutnya adalah Jackpreneur. Jackpreneur. Kalau di masyarakat luas kita menyebutnya adalah UMKM. Gitu. Jadi kita mulai tahun 2017 sampai sekarang ini datanya kurang lebih 18.700 sekian. Wow. Dari 18.700 sekian, 565 itu adalah pada usaha olahan. Olahan itu apa sih? Misalnya adalah membuat smoothies, minuman-minuman segar, makanan, kemudian usaha-usaha yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Mas Laude itu adalah jasa-jasa perakitan. Seperti itu. Kemudian apalagi gitu yang menjadi kelompok-kelompok wanita tani, kemudian kelompok KTNA, tani nelayan andalan, itu ada kok di DKI Jakarta. Karena apa? Karena sebagian ini adalah indikator kinerja utama kami. Tadi sahabat data, saya juga sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum mulai acara sama Mas Laude kalau ternyata Karang Tarunanya Mas Laude ini berhasil menembus pasar swalayan ya Mas. Bisa ceritain nggak sih Mas awalnya tuh gimana nih supaya banyak yang terinspirasi juga nih Mas? Oke, tentunya nggak gampang juga ya untuk menembus pasar swalayan itu. Dan tadi saya bilang bahwa kita selalu tidak terlepas dari kolaborasi khususnya pemerintah, dalam hal ini KPKP. Jadi setelah kami membangun infrastruktur itu, kemudian kita sudah cukup konsisten nih melakukan kegiatan budidaya tanaman atau urban farming lah bisa dibilang. Nah setelah itu kita koordinasi dong sama yang pemilik wilayah, dalam hal ini lurah, camat, dan KPKP sendiri. Saya menawarkan kami, Pak, Bu, tolong gimana nih caranya memasarkan produk kita. Kita udah melakukan kegiatan budidaya tanaman secara masif. Oh ya udah, kita punya di wilayah kita sendiri Tebet, swalayan Belayar, ya kan. Nah udah kita ke sana, kita coba sowan. Alhamdulillah mereka menyambut dengan baik, tapi nggak langsung diterima gitu aja. Ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, mulai dari skema pembayaran, harga, packaging. Itu packaging aja kita sampai 4 kali kalau nggak salah bolak-balik revisi. Nah di situ kalau mental kita lemah, udah capek kayak skripsian, revisi, udah nih ganti revisi, udah kita down kelar sampai jadi. Tapi alhamdulillah teman-teman maju terus, revisi benerin lagi. Sampai akhirnya diminta juga hasil uji lab segala macam. Nah, kita juga sangat terima kasih lagi nih sama KPKP. Mereka juga memfasilitasi kami untuk melakukan uji lab sehingga kami diterima oleh si swalayan ini dengan baik. Alhamdulillah waktu itu dari tahun 2020 bulan Juni kalau nggak salah kita mulai rutin ya udah ya. Mulai rutin sampai sekarang. Dari tadinya 2020 hanya 1 swalayan, sekarang kita sudah 2 swalayan, yaitu Alfresh juga, dan Alfresh dapat 2 store yang di Gatsu sama TB Simatupang. Seperti itu. Nah alhamdulillah dengan itu teman-teman malah makin semangat nih, karena pasarnya udah ada, malah kita kekurangan. Nah untuk kedepannya mungkin kami lebih ke tetap di swalayan. Kenapa kita milih swalayan sih? Gitu. Kenapa kita milih swalayan gitu? Saya juga penasaran. Pertama, sayuran hidroponik itu harganya mahal. Oke. Kedua, di swalayan itu harganya stabil. Kalau di tukang sayur besok naik turun ya kita tetap stuck di segitu aja. Gitu. Jadi untuk menjamin harga juga. Jadi gimana nih sahabat data, semakin tertarik nggak untuk melakukan urban farming ya? Harus Kalau mau tahu info lebih lanjut mungkin bisa kali ya Mas mengunjungi Instagramnya. Bisa, Karang Taruna apa Kebun Mas? Baru. Kebun Baru. Yeah. Kebun Baru. Nanti bisa di-insert Instagramnya ya Mas di bawah sini untuk mungkin mau kenalan sama Mas Laude untuk gabung nih di usaha taninya Mas Laude ya gitu. Ternyata bertani itu nggak cuman untuk wilayah-wilayah yang
punya apa Bu, lahan Lahan besar yang gitu besar. loh. Ternyata kita di Jakarta mungkin juga di tempatnya Mas Laude ya tahu sendiri Tebet padatnya luar biasa ya Bu. Iya. Nggak ada lahan dan lain-lain ternyata tapi tetap bisa menghasilkan nih Bu. Dan peminatnya ternyata masih banyak gitu. Masih kekurangan supply juga gitu ya Bu ya. Kalau dari Bu Eli sendiri nih, gimana sih Bu menurut Ibu? Tadi kan Ibu mention banget nih data sekian. Gimana sih Bu menurut Ibu peranan data gitu pentingnya untuk mendukung gitu program yang dijalankan? Ya, jadi sebelumnya saya bicara data, saya hanya menyampaikan kata-kata motivasi seperti itu ya ke sahabat data. Tani itu sehat dan keren. Jadi bagaimana peranan data kemudian gitu. Jadi saya sampaikan, sekali lagi selalu sampaikan bahwa seorang pimpinan akan membuat kebijakan pasti terlebih dahulu dilihat adalah datanya. Karena itu adalah keseriusan kita. Makanya jangan sekali-kali kita mengabaikan data. Nah, mumpung gitu ya, mumpung ketemu dengan sahabat data, saya tahu salah satu program unggulan atau isu yang akan kita laksanakan tahun 2023 itu kan sukses pertanian ya. Betul, Seperti itu. Nah, betul. jadi mudah-mudahan saya harapkan masyarakat kita semuanya kalau nanti ada petugas gitu ya yang datang kan biasanya kan mendatangi berikan data yang sesungguhnya. Kemudian pentingnya data yang selanjutnya adalah begitu kita punya data, kita akan yakin, kita akan lebih percaya diri kalau akan membuat program-program perencanaan ke depan dengan lebih matang. Tadi Mas Laude bilang bahwa yang sekarang ini dialami adalah salah satunya kendala SDM. Seperti itu kan, bagaimana dia harus menyatukan, frekuensinya harus sama terus seperti itu. Padahal yang namanya bisnis nggak mungkin kan bisa sama terus kan. Up down itu adalah hal yang wajar seperti itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya data adalah bagaimana kemudian data itu berperan dalam pembangunan kita. Kalau karena saya adalah pegawai gitu, saya sampaikan rumah besar kita adalah Jakarta, tetapi isinya Jakarta gitu kan. Kan ada yang namanya pelaku usaha, ada juga yang saya sebutkan tadi Jackpreneur, UMKM. Semuanya harus mendapatkan pembangunan yang berkeadilan. Jadi kalau dari kita sendiri, Pemprov DKI Jakarta, arahan dari pimpinan kita adalah jangan pernah kita membentuk program yang hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, tetapi semuanya harus terlibat dan harus bisa menikmati. Ini pentingnya apa? Ya data itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Mas Laude gimana? Oke, kalau bicara data bukan lagi kita penting, tapi emang kita butuh. Gitu. Kalau dari kami kan organisasi. Nah, organisasi itu udah seyogianya memang setiap pengambilan keputusan atau perencanaan program apapun itu berdasarkan data. Ada cerita menarik nih bahwa sebelum kami menentukan jenis sayuran yang ingin kita produksi saat itu kami menganalisis dulu berdasarkan apa? Berdasarkan data. Jadi waktu itu kami membuka data BPS khusus statistik hortikultura tahun 2019. Ya kan waktu itu pas kegiatan dari KPKP itu. Kita buka datanya, ternyata dari data itu keluar luas wilayah yang mempunyai produksi sayuran tertinggi pertama Jakarta Timur Bu ya. Kedua Jakarta Barat, ketiga Jakarta Utara, keempat Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu sama pusat 0. Oke. Nah, dari situ ada juga tuh jenis sayurannya, di data itu ada 5. Kangkung, bayam, timun, terong, sama sawi. Sawian. Nah, ternyata dari kelima itu hanya ada 3 jenis sayuran yang ada angkanya, yang ada produksinya besar, yaitu bayam, kangkung, dan sawi. Itulah yang kita pilih ketiga jenis itu untuk kita budidaya. Jadi dari data tadi lahirlah suatu keputusan. Kan kita mau serius nih. Jenis sayuran banyak. Nah, kita mau milih sayuran apa ya yang kita pengen seriusin. Nah, itu dari data tersebut lah kita pilih ketiga jenis tadi, bayam, kangkung, dan sawi. Nah, sawinya kita pilih sawi pakcoy. Nah, sampai saat inilah udah kurang lebih 2 tahun kita berjalan memproduksi itu. Setiap minggu kita panen, kita kirim ke swalayan. Ketiga jenis sayuran itu lahir dari sebuah data. Keren kan? Iya kan? Jadi memang udah data sangat penting banget. Jadi harapan saya khususnya anak-anak muda yang tergabung di Karang Taruna maupun di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta, udah saatnya nih kita menjadi pemain. Kita bikin framing bahwa petani itu keren. Petani itu nggak hanya orang-orang tua ya, mohon maaf. Tapi kita juga anak muda bisa. Iya, betul. Benar. Saya kira itu. Gitu ya. Nah, Sobat Data, tadi kita udah dengar nih ya, data itu ternyata sangat penting gitu. Penting untuk perencanaan dari sisi pemerintahan, ternyata untuk organisasi juga penting untuk mau lihat ya Mas, sebelum memulai usaha gitu ya, sebelum memulai kegiatan gitu ya. Nah, karena Ibu tadi udah mention duluan nih, udah sebutin duluan nih, jadi tahun depan kita kan
sensus Sensus pertanian ya Bu pertanian, 2023. Ibu ada pesan apa sih yang mau disampaikan ke sahabat data nih, dan juga mungkin apa Bu, para milenial petani nih yang ada di bawah naungan Dinas KPKP nih Bu, untuk berpartisipasi untuk menyukseskan ST 2023. Jadi saya sampaikan di sini sahabat data semuanya, suatu ketika nanti gitu ya, kalau sudah di launching, sudah pelaksanaannya sensus pertanian itu tahun 2023, yuk kita bersama-sama mensukseskan. Karena apa? Tadi dikatakan sudah ada loh yang sudah membuktikan loh bahwa data itu benar kok, penting kok gitu kan. Nah, data itu menjadi benar, data itu menjadi penting, menjadi sesuatu yang berguna untuk orang lain kalau kita menyampaikannya dengan benar. Itu ya sahabat data, tadi pemerintah menghasilkan kebijakan yang nantinya juga untuk masyarakat itu sendiri. Nah, kalau Mas Laude ada pesan apa nih untuk anak-anak muda, Karang Taruna mungkin? Ya, itu tadi saya bilang bahwa pesannya kita ini sudah terlalu lama jadi penonton. Anak muda ya, saya bicara konteks anak muda. Anak muda nontonin yang tua-tua kan nggak kasihan apa kan gitu Bu ya. Apalagi kan kita akan menghadapi bonus demografi nih depannya. Bonus demografi. Usia produktif lebih banyak. Nah, kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk menjadi pemain khususnya di sektor pertanian ini, siapa lagi? Gitu. Saya kira udah saatnya lah anak-anak muda terjun langsung. Nah, sahabat data, tadi adalah bincang-bincang kita ya Bu terkait tentang pertanian urban farming. Gimana nih sahabat data, saya tanya sekali lagi deh buat sahabat data, udah tertarik belum buat urban farming ya Bu ya? Karena harus ya Mas, harus karena satu, bukan hanya mengisi waktu luang, tetapi ternyata juga bisa jadi kegiatan positif yang juga menghasilkan. Betul. Bisa juga membantu perekonomian ya Bu ya. Bukan cuman buat asik-asikan gaya-gaya. Sekarang juga banyak ya kalau kita lihat Bu di Instagram itu influencer gitu ya, selebgram gitu ya, yang kayak habis posting tanam apa terus diposting gitu kan. Urban farming ini kan nggak cuman tanaman yang kayak gitu ya, tanaman hias juga bisa ya Bu ya, tanaman hias juga bisa gitu ya sahabat data. Nah, saya mau ucapin, kami dari tim mau ucapin terima kasih sekali untuk Bu Eli dan juga Mas Laude yang sudah menyempatkan hadir nih di podcast perdana Agricast hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hey.